Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid AR, peserta Latsar 2026 angkatan 19. Pada pagi hari ini bersama narasumber kami, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Imran, selaku narasumber kita untuk mengetahui bagaimana saja peran dan harapan kedepannya dari instansi yang kita cintai ini, yaitu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Polani Mandar. Baik Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak, mungkin sekitar 1-2 pertanyaan saja. Yang pertama Pak, apa peran pemadam kebakaran dalam mewujudkan keselamatan bangsa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudara Abid, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Jadi peran damkar dalam mewujudkan keselamatan bangsa yaitu melakukan pencegahan penanggulangan kebakaran, kedua meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan, ketiga berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, keempat melakukan penyelamatan dan evakuasi saat darurat, dan kelima kerjasama dengan instansi yang lain untuk keamanan nasional. Saya rasa demikian. Oke, jadi peran pemadam kebakaran dalam keselamatan bangsa tentunya banyak sekali wilayah yang perlu dikuasai, baik itu dari upaya untuk pencegahan pemadaman kebakaran, lalu upaya pemberdayaan masyarakat, hingga kolaborasi dengan instansi lainnya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan Bapak dari instansi pemadam kebakaran ini dengan perannya yaitu untuk mewujudkan keselamatan bangsa? Oh iya, baik, pertama-tama harapan yang saya inginkan, berharap pemerintah pusat agar dapat kiranya memfasilitasi atau memperhatikan terkait sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Dan adapun selain itu, peningkatan kapasitas teknologi untuk penanganan darurat yang efektif, peningkatan kerjasama dalam masyarakat dan instansi lain, fokus pada pencegahan dan edukasi dan keselamatan, perbaikan kesejahteraan untuk petugas pemadam kebakaran. Saya rasa demikian. Oke, baik Bapak, semoga harapan ini semoga bisa terwujud untuk kedepannya nanti, sehingga segala tugas dan fungsi dari pemadam kebakaran bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin agak mengganggu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani Murtaji dari UPTD Puskesmas PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 19 tahun 2026 dengan NDH 33. Baik, di sini saya akan memberikan wawancara terkait dengan tema keselamatan bangsa dari aspek kesehatan dengan Ibu Kepala Puskesmas PK Bata, Ibu Dr. Andi Agusnawati. Ya baik, di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan Dok. Yang pertama adalah, menurut dokter, apa yang dimaksud dengan keselamatan bangsa dari aspek kesehatan? Keselamatan bangsa dari aspek kesehatan, di mana itu kondisi masyarakatnya semuanya sehat, artinya aman dari tidak ada ancaman dari gangguan penyakit. Artinya kalau semua masyarakat itu sehat, bisa bekerja beraktivitas seperti biasa tanpa ada terganggu. Ya baik. Kemudian Dok, bagaimana mengapa kesehatan masyarakat berperan penting dalam menjaga keselamatan bangsa? Menjaga kesehatan sangat penting, di mana kalau masyarakatnya sehat, artinya kita bekerja secara produktif, dalam merasa lebih tenang, merasa nyaman, karena tidak ada gangguan ancaman dari segi kesehatan. Artinya bisa hidup bermasyarakat secara bagus, baik, bisa nyaman, hidupnya secara sehat, fisik, baik secara fisik, mental maupun sosial. Oh ya baik Dok. Lalu apa peran pemerintah, terutama kita sebagai kepala puskesmas, lalu tenaga kesehatan dan juga masyarakat dalam menjaga keselamatan bangsa dalam aspek kesehatan? Kalau peran kita selama ini itu
menjaga pelayanan seperti sebelumnya, tetap bekerja sesuai tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan profesinya, terus akses pelayanannya ke masyarakat senantiasa memberikan rasa nyaman, rasa adil dan transparansi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dok. Itulah tadi wawancara terkait dengan keselamatan bangsa dengan Ibu Kepala Puskesmas PK Bata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Santuri, Angkatan 19, Kelompok 4, peserta LATSA dari Instansi Pulau Limanda di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saya ditempatkan di UPTD Pengelola Sumber Daya Air Wilayah 3 sebagai Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Jadi sore hari ini saya bersama dengan Bapak Husain ST selaku Kasubag TU di PSDA Wilayah 3. Selamat sore Pak. Selamat sore, apa yang perlu saya bantu? Jadi sore hari ini Pak, saya ingin lakukan wawancara singkat terkait tugas saya sebagai peserta LATSA. Silakan Pak, silakan. Jadi Apa yang perlu saya bantu Pak? langsung Silakan. saja saya masuk ke pertanyaan pertama. Iya, silakan Pak. Bagaimana mengelola sumber daya air saat terjadi kekeringan atau kontaminasi air? Ya, biasanya kita lakukan rapat P3A kelompok tani. Itu yang terjadi kekeringan. Jadi sistem yang kami gunakan itu Pak, biasanya kita gunakan sistem gilir, digilir dari blok 1 ke blok 2 sampai 4. Jadi dengan begitu air bisa cukup. Jadi misalnya mana yang akan terlebih dulu didahulukan untuk diberi kalau misalnya sudah diterapkan yang ini sistem bergilir? Ya biasanya kita gunakan dulu yang lebih parah. Kita tinjau dulu itu lahan mana yang kering, terlalu kering, itu didulukan. Jadi yang hulu hilir yang dianggap itu kering itu didahulukan, biasanya begitu Pak. Ya, Jadi sistem gilir. begitu ya sistem bergilir. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, langkah apa yang sebaiknya diambil apabila terjadi konflik antar petani karena berebut ingin secepatnya memanfaatkan air untuk keperluan di sawah, sedangkan debit air sementara kurang? Ya, Minus. biasanya Pak, kalau masalah kekurangan air ini Pak, biasa terjadi konflik itu karena saling berebut. Jadi langkah yang kami bisa ambil di sini, kita laporkan ke pemerintah setempat atau desanya itu yang desanya itu yang ada persawahan. Jadi kita langsung ke desa. Apabila Pak desanya tidak mampu, kita langsung laporkan ke instansi terkait atau kepolisian. Jadi biasanya itu yang kita lakukan. Jadi untuk memaksimalkan ini Pak, kita adakan rapat lagi. Kita undang ini yang terjadi konflik, kita satukan ini. Bagaimana caranya bisa tidak terjadi yang kita inginkan. Jadi dengan adanya Bapak pemerintah setempat bersama dengan Babinsanya dengan Kamtibmasnya, ini bisa menyelesaikan permasalahan begini. Barangkali begitu, masih ada yang perlu. Jadi langkah lebih baiknya apabila kita sebagai juru sering-sering meninjau lokasi ya, supaya jika ada kendala bisa kita selesaikan di tempat, tidak perlu sampai terjadi konflik. Ya, makanya kalau seorang juru itu harus rajin-rajin lah ke lapangan, karena kapan Bapak lalai ke lapangan, apalagi pada musim kurang air, itu yang mengakibatkan terjadi konflik karena orang saling berebut air. Jadi untuk mengatasi ini rajin-rajinlah ke lapangan. Kita sebagai jurunya
rajin ke lapangan, apa masalah apa kami bisa bantu sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Berarti selain itu juga kita harus meninjau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan seperti kerusakan-kerusakan yang terjadi di jaringan sampai ke bendung. Ya, tetap kita tinjau semua itu, apakah ada kerusakan, ada yang perlu kita benahi. Apabila ada yang perlu kita benahi, tolong dilaporkan ke UPTD. Ada UPTD itu instansi UPTD bisa melanjutkan ke dinas PU. Kalau apabila ada permasalahan kerusakan jaringan untuk memaksimalkan pengaliran air. Barangkali begitu, masih ada yang tambah lagi. Jadi mungkin barangkali berarti ini sistemnya berjenjang ya Pak, dari juru ke UPTD lanjut ke dinas. Ya, Sistemnya. berjenjang. Umpamanya ada kerusakan, mulai dari juru dulu melapor ke UPTD. UPTD itu ada atasannya langsung ke dinas PU. Jadi disitulah dinas PU yang menentukan anggaran, di sanalah terbit anggaran apabila ada kerusakan, barangkali begitu. Ya, jadi kalau masalah komplit tadi, alhamdulillah dengan jalan ini kita bisa atasi dengan kita melaporkan ke pemerintah terkait atau instansi terkait untuk menyelesaikan bersama. Kita masalah Korbannya Pak, Ya. diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya Pak? ya, makanya kita dahulukan dulu pemerintah setempat atau desa, karena kita tidak usah lanjut dulu kalau kita mampu selesaikan. Kalau itu lebih parah lagi kita lanjut. Kalau tidak terlalu konfliknya tidak terlalu berat, cukup di desa saja kita selesaikan di permasalahan konflik, masalah kekurangan air, barangkali begitu. Iya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya Iya. untuk bersedia diwawancarai. Jadi itu saja wawancara singkat kami bersama dengan Pak Husain ST selaku Kasubag PU. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtaisya, peserta Latsar Angkatan 19 bersama Ibu Saida SKM selaku Ibu Ketua Tata Usaha Puskesmas Kebensari. Langsung saja Ibu, saya mau bertanya, Ibu bisa dijelaskan secara spesifik bagaimana Puskesmas Kebensari ini berkontribusi terhadap keselamatan bangsa? Baik, saya jawab bahwa Puskesmas berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan memastikan warga sehat melalui imunisasi, deteksi dini penyakit, dan edukasi kesehatan, serta kami membantu mencegah wabah yang bisa mengganggu stabilitas sosial masyarakat dan ekonomi, sehingga secara tidak langsung menjaga keselamatan bangsa. Adapun pertanyaan kedua Ibu, program-program apa saja sih yang ada di Puskesmas ini yang secara langsung mendukung keselamatan bangsa? Ada beberapa program, yaitu program unggulan kami antara lain imunisasi lengkap bagi anak-anak, terus penyuluhan gizi untuk keluarga, edukasi dini, deteksi dini penyakit, program deteksi dini penyakit menular, dan edukasi hidup bersih sehat. Program ini menjaga kesehatan masyarakat secara kolektif sehingga mencegah resiko penyakit meluas yang bisa mengganggu kesehatan bangsa. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi wawancara kami dengan KTU Puskesmas Kebensari tentang bagaimana Puskesmas berperan menjaga kesehatan masyarakat dan turut mendukung keselamatan bangsa. Semoga informasi ini
bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wafik Aziza Abdullah. Saat ini saya bertugas sebagai nutrisionis terampil di UPTD Puskesmas PK Bata Kabupaten Polewali Mandar. Saya merupakan peserta Latsar CPNS dengan NDH 40 golongan 2 angkatan 19 tahun 2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara. Sebelum itu boleh sekiranya Ibu mesti memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni Hamid SKM. Baik Bu Masni, saya ingin bertanya, sekiranya apa hubungan antara profesi nutrisionis di wilayah kerja Puskesmas dengan keselamatan negara? Baiklah, terima kasih Dewa Fik untuk pertanyaannya. Hubungan dari profesi nutrisionis kaitannya dengan keselamatan bangsa adalah profesi nutrisionis di wilayah kerja Puskesmas dengan keselamatan negara itu sangat erat kaitannya dengan profesi nutrisionis. Kenapa sangat erat? Karena peran dari nutrisionis adalah menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dimulai sejak dini, kemudian melalui upaya promotif dan preventif seperti kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan adalah pemantauan status gizi, kemudian ada kegiatan pencegahan stunting, kemudian ada penanganan gizi kurang, kemudian edukasi gizi kepada masyarakat, jadi baik di masyarakat maupun di poli gizi yang ada di Puskesmas. Kemudian nutrisionis juga itu, kami juga itu membantu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kesehatan masyarakat yang baik akan memperkuat ketahanan nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Sebaliknya, jika terjadi masalah gizi yang tidak tertangani, dapat bisa berdampak pada rendahnya produktivitas dari masyarakat kita. Sekira itu mungkin jawabannya, Dek, untuk pertanyaan yang pertama ini. Iya baik, terima kasih atas penjelasannya Bu. Jadi dapat saya pahami bahwa para nutrisionis di Puskesmas tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tapi juga kontribusinya sangat luas terhadap ketahanan dan keselamatan negara. Jadi Betul. Anda juga menekankan bahwa masalah gizi yang tidak ditangani dapat menurunkan produktivitas dan menghambat pengembangan bangsa. Nah, sekarang kan Ibu lagi marak ya kita dibahas di mana-mana tentang stunting. Banyak Zoom, banyak pertemuan mengenai stunting, banyak upaya yang dilakukan pemerintah mengenai stunting. Nah, bagaimana sih Ibu sebagai nutrisionis berkontribusi dalam pencegahan stunting sebagai bagian dari keselamatan bangsa? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab. Untuk peran dalam penanganan stunting itu sebenarnya yang berperan itu bukan hanya kami nutrisionis, tetapi dalam penanganan stunting itu di antara beberapa program yang terlibat mungkin kalau menurut saya mungkin kita nutrisionis ini yang paling banyak terlibat dalam kegiatan penanganannya ya. Jadi jawaban saya di sini kalau peran nutrisionis dalam penanganan stunting untuk menjaga keselamatan bangsa itu kita tuangkan dalam beberapa kegiatan ya. Ada beberapa kegiatan ke masyarakat misalnya seperti adanya kegiatan edukasi gizi, kemudian ada namanya kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi dan balita itu di Posyandu ya, di Posyandu kita adakan, kemudian kita adakan juga di Puskesmas sebagai backup ya kalau misalnya ada balita yang tidak berkunjung ke Posyandu. Kemudian kita juga ada kegiatan pemberian rekomendasi tentang intervensi apa yang seharusnya diberikan kepada balita yang kira-kira sudah mengalami stunting atau sebelum mengalami stunting. Kemudian ada yang namanya pendampingan, kegiatan pendampingan ya. Pendampingan ini kita lakukan itu kepada ibu hamil dan keluarga. Kemudian upaya pencegahan stunting lainnya itu kita lakukan bisa bekerja sama dengan lintas program di Puskesmas maupun lintas sektor yang ada di wilayah kami.
Adapun upaya untuk pencegahan stunting ini tujuan adalah untuk mendukung lahirnya generasi yang sehat, produktif yang merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Jadi bayi balita adalah ibaratnya adalah investasi bangsa. Jadi dia adalah generasi yang kita harapkan nanti ke depan akan bisa eh, berkompetisi di kancah dunia. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Eh, Mudah-mudahan jawaban ini bisa eh, mewakili semua nutrisionis Iya. yang Terima kasih Bu atas waktunya. umumnya Jadi ya, memang khususnya yang ada di puskesmas. iya Bu. Eh, memang stunting Hmm. lagi naik daun dan memang kompleks Bu masalahnya di. Jadi kita sama-sama bahu membahu untuk saling menangani stunting ini. Terima kasih Bu atas waktunya dan semoga Ibu sehat Ya, selalu dan sampai jumpa amin. lagi. Amin Bu. Ya, sampai jumpa. Iya. Makasih. Terima kasih Bu. Bye. Assalamualaikum. Yuk. Audio Jungle.